short movie ini dibuat dari MVBT Entertainment. Kebetulan saya punya tim dan anak-anak yang bagus, yang pintar berkarya seperti Mas Beni Ciko Atmojo adalah sutradara, Mbak Suci, Uci Suciati. Sucita. Tuh kan Itu nama KTP. Jangan dibuka dong. Malu ya, maaf salah. Ulang. Salah Uci apa? Uci Sucita. Nah, kan Ada panjangan itu. Apa tuh? Uci Sucita, kalau udah cinta suka cium tangan. Iya. Anaknya cinta mamanya. Emang anak Mapela semuanya cinta Mapela. Jadi di sini ada kebetulan ada anak emak namanya Diva Gracia, ada anak emak juga Valen. Kalian mungkin udah kenal juga dengan Valen. Kita manggilnya Valencia, tapi nama kesayangannya Valen. Gitu. Nah, ini ada kebetulan mantu KKN juga. Ini mantu namanya Ivo. Udah ada Renata ya. Hai, Renata. Si cantik. Ada si ganteng Faris Atala. Nah, kebetulan ini make upnya dengan Mas Hendra ya. Ibu produser Ibu Putri, ini Agit sebagai anak emak juga. Nah, Dion Putra siapa yang Kalau ini mah udah terkenal lah, kenalin. Ini Raisa Pero. Jadi semuanya tuh yang main anak-anak emak. Andra. Kalau Andra ini jadi bos. Anak emak juga kalian kenal. Kalau si Andra biasa jadi bos. Di sini semua perannya masing-masing punya karakter yang memang benar-benar penuh beban penderitaan kayak Mavera, ya menanggung beban sendirian. Jadi hidupku beban melulu. Nah, akhirnya diangkatlah cerita ini menurut dari Bapak pencipta skenario ini. Coba Ben, itu terinspirasi apa sih Benny itu untuk bikin menanggung beban sendiri itu? Terinspirasi dari wanita-wanita hebat yang ada di Indonesia. Mereka yang wanita karir kayak contohnya mah yang pantang menyerah demi keluarga. Ya seperti Uci nih sekarang sampai jualan tahu. Ya kan benar. Ini wanita-wanita hebat ya. Jadi tepuk tangan untuk wanita-wanita hebat Indonesia. Ya kan? Itu kebetulan DOP-nya suami saya sama anak saya. Kebetulan mereka ini kan males pada in frame ya. Jadi nggak mau diajak ngumpul di sini, sampai bagian artnya juga nggak mau nongol. Apalagi tuh bagian audionya juga pada ngumpet. Ya udah kita culik aja produsernya Putri sama Ben untuk di film ini. Gitu anak emak. Jadi MVBT Entertainment sekarang udah menjalar ke dunia short movie. Setelah itu kita buat film. Jadi film-film pendek kita akan buat kurang lebih 28 episode. Sekarang ini episode pertamanya kita. Semuanya juga ditangani nanti sama Beni dan aku serahkan sama Putri. Kebetulan yang ada di manajemen Mavera aja yang ada masuk selain Uci nih. Uci masuk ke Mavera, masuk ke Jaka juga. Tapi bukan masuk ya, tuh saling berbagi ya Ci. Iya dong. Gitu, berbagi Kita kan rezeki. harus menjaga silaturahmi, relasi, karena semakin banyak silaturahmi, semakin banyak rezekinya, semakin banyak duitnya. Benar. Mak mau tanya, Ci main di sini udah mantep ya? Mantep dong. Bagus nggak? Bagus. Kayak pertama ini jujur aja agak deg-degan karena ini kan aku pemeran utama ya. Iya. Dan aku terima kasih banyak buat Mavera yang sudah mempercayakan Uci untuk menjadi pemeran utama di sini. Dan aku tuh tertarik dengan judulnya, dengan isi ceritanya. Karena ini tuh Indonesia banget. Iya kan? Ceweknya tuh menanggung beban suaminya sama keluarga besar suaminya. Nah, kebetulan Mak main jadi ibunya, Ibu Julin. Jadi Mak jadi mertuanya di sini, mertuanya dia. Bawaannya nindes dia terus. Kan mukanya muka ditindes kan. Kalau Mak mukanya nindes. Pas. Nah, iya. Makanya kan galak. Kata orang galak padahal hati mah lembut loh, selembut salju. Ayo. Kalau Diva sendiri, Diva perannya jadi adiknya Dion Putra sebagai Angga. Diva ini istrinya dari Dirga, si tukang korupsi. Dirga tuh Raisa Pero ya, gitu. Punya adik lagi, namanya Atta, si tukang main game. Punya adik lagi, namanya Renita. Jadi dia bebannya berat. Renata. Renata, boleh Renata panggilannya di sini Anita ya. Anita. Jadinya Anita
ini anak SMP tapi mulutnya jutek gitu, julid gitu. Di sini diajak main karena Mak bilang semua orang punya karakter. Nah kalau ini Ivo sebagai Ivo dan Agit ya. Ada satu orang lagi itu karyawan julid. Jadi di film ini semuanya julid. Jadi kalau ada yang menonton film ini gemes, kesel, tapi ujungnya happy ending gitu. Indonesia banget ya pokoknya. Indonesia banget yang kayak drakor Cina tuh yang kejadian biasa kan mertua sama menantu bawaannya berantem aja. Nah di Indonesia kayak gitu. Nah ini yang terjadi di short movie ini gitu. Nah, persaingan short movie kan mulai ketat ya. Iya. Itu gimana cara yang membedakan dari film-film yang lain? Untuk filmnya Mas sendiri, kalau masih bukan mau menyombongkan diri, tapi semakin kita sering banyak berkolaborasi sama siapapun, ya apalagi dengan para teman-teman media yang selalu membantu Ma, yang sayang Mama, terima kasih banyak. Ya Ma yakin bahwa film ini bisa tembus lah 2 juta lah penonton. Amin. Amin. Ya dong, segitu banyaknya orang-orang di sini kan yang berjalan-jalan ya kan. Di Indonesia kan sekarang udah nggak pada jarang nih megang nonton TV, megangnya handphone gitu loh. Jadi Mak lebih tertarik sekarang buat short movie, lebih cepat. Buat film juga Mak akan buat film ya, tapi lebih baik short movie dulu buat mengasah aktingnya artis-artis Mak. Pemanasan, iya kan abis lebaran kita kan ya, abis maaf-maafan kita julit-julitan lagi. Gitu. Nah kalau untuk Valen kan sering terjadi ya pelakor-pelakor zaman sekarang lebih berani daripada si yang di iniin. Nah kebetulan Valen ini pelakor merebut pacarnya lakinya si Anita ya. Si Citra. Ini Dan dia mantannya pacar suami saya. Jadinya ini mantan Bella suami. bergilir. Jadi pokoknya ini kok sebenarnya kalau lu pada nonton film ini endingnya itu nggak ketebak. Nanti kalau diceritain nanti ketebak. Jadinya ujungnya pokoknya plot twistnya Cera itu nggak bakalan ketebak gitu. Ujung akhirnya gitu. Pokoknya ini film tentang film ya CEO yang kayak drakor gitu. Kebetulan ini jadi bos baik walaupun agak sedikit tegang gitu. Kalau ngomong tegang kan kalau ini, apalagi kalau ngeluarin duit dia tegang, dia marah kan. Apa kalau cewek aman? Gitu pokoknya di anak-anak Mafera ini mudah-mudahan menanggung beban sendirian, karya dari Ciko, dari Benny Ciko, mudah-mudahan disukain sama semua. Amin. Mudah-mudahan ini perdananya dari MVBT Entertainment. Tahu kan artinya Mafera bersinar terang loh. Namanya aja udah terang. Filmnya pasti terang. Amin. Cok senyum-senyum aja dari tadi sama. Maaf, yang jadi pelakor ini dia butuh waktu lama nggak sih buat latihan gitu atau survei langsung ngelihat Coba Valen ngomong. Valen itu belajar nggak sih untuk jadi seorang pelakor untuk memerankan ini gitu? Oh enggak. Jadi enggak. Jadi anak-anak Ma ini sebenarnya mereka punya basicnya actingnya keren ya. Kayak Diva sama Valen mereka itu sampai ini loh. Sampai les acting. Ini juga les acting loh, Atta. Namanya sih Faris Atawa ya. Sampai dia sebenarnya dia kan atlet taekwondo. Sampai mamahnya bilang les acting setiap minggu belajar. Jadi Mas sukanya sama anak-anak Ma itu selalu kan lagi itu kan belajar sama Tante Lia. Oh iya. Lupa. Jangan bikin Mak malu dong, masa beneran bohong. Kan sama Tante Lia kan gitu kan yang kita di kantor. Nah, benar. Tuh, dasar anak kecil kan polos ya mesti diingetin dulu tuh benar sama Tante Lia. Nah, jadi semua pada ikut kelas acting. Kalau Dion sih nggak perlu karena dia kan emang udah sering main di dunia entertain. Uci juga udah sering main di dunia entertain. Kayak sehari-hari juga udah sehari-hari gitu. Nah, kayak si ini juga nih jadinya nanti Renata sama anak-anak emak ini adalah perdana kerjasama sama emak ini juga ya untuk di film ini gitu, satu movie ini gitu. Mak, ini untuk talent-talent yang baru di Ma ini chemistry-nya gimana Mak? Apakah mereka bisa langsung bersatu kan? Seperti Renata dan ini? Dan Diva.
oh langsung klop. Valen juga klop lagi tuh ketemu langsung pada udah kayak mama nempel. Lu tau sendiri gue orangnya demen ngomong. Kalau untuk Renata gabung dengan Mafera gimana deh? Dan lumayan cannot speak in Indonesia. Iya. Dia pakainya bahasa Inggris. Coba Dion, ayo ngomong bahasa Inggris. So how do you feel when you first joining in this management? Well, of course, I felt a little bit out of place because, like, it was also sudden. Suddenly, like, okay, you got into this management. We're gonna have a schedule like this tomorrow. And like, but when I got there, it turns out everybody was friendly and easy to. Mohon maaf, Bang Ucok ngerti nggak? Tuh, apa artinya Dion? Jadi dia tuh sebenarnya awalnya kaget pertama join terus tiba-tiba ada schedule ini itu gitu. Tapi are you enjoying it so far? Oh, sorry, so what? Baru pakai bahasa Korea juga? Belum. Igo manajemen. Foto kasih nggak kasih ya? Nah, Rasanya di bawah. Kalau untuk Mbak Uci sendiri gimana Mbak Uci? Bisa gabung sama adik-adiknya di sini? Oh pasti seneng juga dong, happy banget karena siapa sih yang nggak kenal Mafera dari dulu sampai sekarang masih melanglang buana, Santet tuh Indonesia Raya. Jadi ini suatu experience baru buat aku setelah Lebaran ini gitu dengan ya cukup bisa mengasah kembali acting aku karena kan memang beberapa lalu pernah beberapa ada judul-judul juga yang aku pernah perankan gitu. Jadi ya pasti aku happy banget. Pertanyaan yang sangat mendasar buat para saudara. Ini untuk talent-talent yang baru, jadiin satunya gimana sih bisa klop semua ini? Tentunya mungkin karena didikan dari mak ini lumayan bagus, jadi saya masuk ke mereka sangat mudah. Untuk mendirect mereka itu kayak bukan sesuatu hal yang sulit. biar mereka baru tapi mereka tertata gitu. Mereka tuh sudah basicnya sudah ada. Ma nggak akan milih talent kalau talentnya itu susah untuk dijual. Soalnya Ucok dari kemarin jual diri dulu ke Ma, aku ajak aku Ma jadi mencoba juga nggak apa-apa gitu. Ntar ya Jok, ntar ya Jok gitu Mama. Ntar kayak makan loh, nggak mau lagi loh jadi Nggak mau jadi wartawan, jadi artis nanti. Mas short movie ini bakal berapa episode? Untuk short movie kita tayanginnya di Noise. Kita di Noise. di aplikasi ya. Di aplikasi Noise. Berapa episode emang? Sebenarnya kalau murah kok ngebatnya nggak mahal gitu. Maksudnya nanti kita bikin yang gratis dulu untuk awalnya. Nanti pasti biasa lah kayak Yang penasaran, iya. Penasaran Bayar. baru bayar gitu. Jadi Adegannya tuh menggemaskan pokoknya. Benar si Rahel ini pokoknya gitu ya. si Rahel dan si Angga ini gimana gitu, sama anak-anak ini gimana gitu. Bayangin dong ketemu mertua julid, adik ipar julid, udah gitu punya laki nganggur, punya adik ipar nganggur, semuanya nganggur, jadi numplok satu rumah. Bayangin coba, menanggung beban nggak tuh? Mau Uci. tingkat promonya gimana Mak? Tingkat promonya pasti otomatis setiap anak makan semuanya. Pertama kita media sosial, kedua pertama kan udah wartawan nih kita undang, otomatis kalian kan akan nge-share semua kan apapun yang kita ucapkan hari ini. Kedua nanti ada media promosi juga seperti media plan untuk promosi untuk para teman-teman talent juga, teman-teman kru juga, semuanya kita bermain di media sosial. Udah gitu untuk yang ketiganya pasti kalian udah tau lah Mak kayak gimana kalau jualan, ketemu orang aja buka dong aplikasi. Kita punya teman, kita punya link bukan untuk dimanfaatkan tapi untuk mereka lihat dong hasil karya kita kayak gitu. Kak Uci, Mafera dan Valen, gimana nih kesiapan mental kalian nantinya menghadapi netizen yang nanti bakal jadi pro kontra juga setelah nonton? Kalau netizen itu kan ibarat deterjen, semakin dikucek semakin berbusa. Jadi kita malah seneng gitu. Netizen tuh semakin dia berbicara gitu, aku tuh malah seneng. Berarti kan kita diperhatiin. Makanya dengan adanya karya terbaru kita ini, gitu, kita berikan suguhan untuk para netizen yang beriman ya, supaya semakin berbusa. Coba kalian gimana kalau ada netizen yang julid? Gak mau ngomong, paling diemin aja.
Kalau Diva gimana kalau ada yang di diamin aja masa ditangkapin sampai di bosan. Kalau kamu Neng Renata, kalau ada yang sulit jadi diam aja. Iya, soalnya netizen itu sebenarnya fans sejati kita, karena dia mau nontonin kita, mau mengorbankan waktunya untuk komentar, untuk melihat kita. Itu adalah real fans. Jadi fans yang sejati sebenarnya adalah Oh gitu. Coba kalau Atala dilawan nggak? Nah, Lihat, udah. ya udah. Oke. kalau bisa tadi Kalau emosi, dah. Oh ya, udah jangan dibawa emosi kata dia. Coba kalau yang di belakang, kalau ada yang julid gimana lawan? Saya mah saya samperin rumahnya. Saya gedor, saya dudukin sama keluarganya. Itu ada masalah apa sama gua? kita nomor rekening. Ayo coba kalau Ivo ngadepin yang julid. Cuekin aja, Mas. Dan juga kan kata Kak Uci, netizen itu ibarat kata netizen. Semakin dipuncak, semakin besar. Tapi kalau nggak dipuncak kan, dosanya hilang. Oke. Nah, coba Iya. saldo. Gue CEO. Diamin aja, diamin aja. Yang penting saldonya Iya cukup. Coba kalau Reza Pero, Hah? gimana ngadepin kalau misalkan netizennya julid sama lu? Didiemin aja, tapi diem apa kan? Oh gitu. Oh kalau emak juga ada yang didukunin. Oh siapa? Dukunin modal. Kalau emak juga sama. Dari dulu mungkin kalian tahu dengan berita miring tentang emas seperti apa. Emak cuma menunjukkan bahwa setiap orang ada masalahnya, setiap masa ada orangnya. Jadi yang lalu biarlah berlalu. Sekarang emak jalan dengan hidup yang baru. Jadi emak minta tolong lagi, jangan ada pernah nulis Mavera manajer si A, Mavera manajer si B, tapi Mavera manajer artis di bawahnya itu ya. Karena takutnya nanti ada yang tersinggung kalau mak bilang, katanya ntar dibilang pansos. Jadi minta tolong besok-besok teman-teman media bilangnya manajer artis aja, jangan manajer si A, si B, si C. Nanti takutnya dibilang Mavera numpang pansos. Mak nggak mau numpang pansos. Dari dulu gue berkarya 30 tahun jadi manajer artis. Jadi nggak pernah pansos sama orang gitu. Ya, oke? Siap. Oke.